Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Psikologi Perkembangan yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya, Garda Iwan Hatmana selaku moderator, Baihaqi Bila Kaifa Adisatya, Berliana Putri Mufana, dan juga Fitria Nur Iza Maulida. Kami mengangkat judul manifestasi syukur sebagai fondasi spiritualitas dan successful aging pada lansia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja di bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Berliana Putri Mufana. Kepada Berliana dipersilahkan. Nah, terima kasih moderator. Sebelum masuk pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengapa topik ini menarik untuk dikaji. Penuaan pada lansia sering dipahami hanya sebagai proses penurunan fisik, padahal di baliknya ada proses psikologis dan spiritual dalam menghadapi perubahan dan kehilangan. Dalam proses itu, rasa syukur kerap menjadi nilai penting yang membentuk penerimaan diri dan kesejahteraan lansia. Nah, inilah yang mendasari dan meyakini kami menjadi salah satu fondasi successful aging atau penuaan yang bermakna. Kami melihatnya dari dua sudut pandang yang saling melengkapi, yaitu pertama, ada psikologi perkembangan untuk menjelaskan mekanisme adaptasinya, dan yang kedua ada psikologi Islam untuk memahami makna spiritual di baliknya. Nah, selanjutnya, karena dari latar belakang tersebut, kami memiliki tujuan. Ada tiga, yaitu pertama, menggali manifestasi syukur melalui wawancara semi terstruktur pada satu subjek lansia yang kami lakukan selama 85 menit di rumah subjek, yang bertepatan di Kabupaten Sleman, dengan fokus pada kesehatan dan kemandirian, penyesuaian terhadap kehilangan, serta dinamika syukur. Yang kedua, menganalisis dari dua sudut pandang tersebut. Yang pertama, ada psikologi perkembangan yang menyoroti mekanisme adaptasi, dan psikologi Islam yang menyoroti makna spiritualitasnya. Yang terakhir, memberikan gambaran utuh tentang dinamika syukur dan penuaan bermakna pada lansia di Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk profil singkat akan dijelaskan oleh Berliana Putri Mufana, disebutkan oleh Berliana Putri Mufana. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil singkat subjek penelitian kami. Subjek dalam penelitian kami berinisial S dengan jenis kelamin perempuan, berusia 77 tahun 6 bulan, beragama Islam, dengan pendidikan terakhir, sekolah pendidikan guru. Saat ini, subjek merupakan pensiunan guru PNS yang berstatus janda sejak tahun 2024 dengan usia pernikahan sekitar 50 tahun. Beliau saat ini tinggal sendiri dan memiliki jumlah anak sebanyak 3 yang tinggal terpisah. Namun, mereka tetap mendukung aktivitas sehari-hari subjek. Selanjutnya, dari sisi riwayat kesehatan, subjek memiliki riwayat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan gangguan muskuloskeletal jangka panjang. Beliau pernah menjalani operasi penggantian tempurung lutut pada tahun 2016 dan saat ini rutin kontrol serta terapi akibat saraf terjepit. Meskipun tinggal sendiri, relasi sosial subjek tetap terjaga dengan baik. Hubungan dengan keluarga, dengan kerabat terdekat, berjalan hangat. Meskipun seluruh anak yang sudah berkeluarga dan tinggal terpisah, mereka tetap mendukung aktivitas sehari-hari. Profil inilah yang menjadikan konteks penting sebelum kami masuk ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, untuk teori psikologi barat dan juga teori psikologi Islam akan disampaikan oleh Baihaqi Bila Kaifa Adisatya. Kepada Baihaqi dipersilahkan. Baik, baik, terima kasih atas kesempatannya. Teori psikologi barat. Kalau dilihat dari perspektif psikologi barat, pengalaman lansia dapat dijelaskan melalui teori perkembangan rentang hidup dari Sandrock. Yang pertama, perspektif rentang hidup menjelaskan bahwa pengalaman perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup. Jadi, meskipun sudah lanjut usia, seseorang tetap bisa belajar, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, menurut Erikson, pada tahap lansia, seseorang berada pada tahap integrasi versus keputusan. Pada tahap ini, individu akan menilai kembali perjalanan hidupnya. Jika dapat menerima pengalaman hidupnya dengan baik, maka akan muncul rasa damai dan puas terhadap kehidupannya. Yang ketiga, teori aktivitas menjelaskan bahwa lansia yang tetap aktif dalam kegiatan sosial, ibadah, atau aktivitas sehari-hari cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Yang keempat, teori selektivitas sosio-emosional menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia, seseorang akan lebih memilih menjalin hubungan dengan orang-orang yang benar-benar bermakna dibanding memiliki banyak hubungan. Dan yang terakhir, teori optimalisasi selektif dan kompensasi menjelaskan bahwa ketika kemampuan fisik mulai menurun, lansia akan memilih aktivitas yang masih mampu dilakukan, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, dan mencari cara untuk mengatasi keterbatasan. Dengan itu, mereka tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik meskipun ada perubahan karena usia. Saya kembalikan ke moderator. Untuk teori psikologi Islam bisa dilanjut. Baik. Pada perspektif psikologi Islam, syukur bukan hanya sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Menurut Rusdi, syukur adalah sikap menerima atau ridho atas nikmat yang Allah berikan, lalu diwujudkan melalui perkataan dan perbuatan. Syukur memiliki dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal yang pertama adalah marifah al-nimah, yaitu menyadari bahwa semua nikmat dan setiap peristiwa dalam hidup berasal dari Allah. Dengan begitu, seseorang tidak hanya melihat keberhasilan sebagai hasil usaha sendiri. Yang kedua, ridho hati, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tidak mudah mengeluh, dan tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Sedangkan dimensi eksternal terdiri dari lisan dan perbuatan. Melalui lisan, rasa syukur ditunjukkan dengan sering mengucapkan Alhamdulillah dan Bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perbuatan syukur, diwujudkan dengan menjalani ibadah dengan tepat waktu, memperbaiki ibadah sunnah, bersedekah, dan membantu orang lain. Selain itu, syukur juga berkaitan dengan beberapa konsep dalam Islam, yaitu ridho, qanaah, sabar, dan tawakal. Artinya, seseorang tetap berusaha semaksimal mungkin merasa cukup atas rezeki yang dimiliki, bersabar ketika mendapati ujian, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk analisis integratif, teori dan data dan subbab berikutnya akan dijelaskan oleh Fitria Nuriza Maulida. Kepada Fitria dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan analisis integratif, teori, dan data yang sudah kami dapatkan. Kegiatan subjek seperti salat, menggunakan kursi atau berbaring, berhenti masak karena berdiri lama, menerima ujian hidup yang berat, santunan yatim, dan memberikan nasihat rutin, patuh pada dokter, serta menyerahkan hasil pada Allah, dapat dijelaskan dari dua perspektif yang saling melengkapi. Dua kerangka teori, psikologi perkembangan dan psikologi Islam, menjelaskan perilaku subjek yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, itu menjelaskan mekanisme adaptasi subjek, dan dari sudut pandang psikologi Islam, itu menjelaskan sumber makna dan dorongan batin subjek. Nah, subjek menunjukkan pola hidup yang selaras dengan psikologi. Yang pertama dari psikologi perkembangan, perilaku tersebut menunjukkan proses adaptasi yang baik. Prinsip semampu saya sesuai dengan teori optimasi selektif dengan kompensasi, yaitu memilih aktivitas yang masih mampu dilakukan, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, misalnya sholat dengan menggunakan kursi tadi. Selain itu, subjek juga menunjukkan integritas menurut teori Erikson, yaitu mampu menerima perjalanan hidupnya tanpa dipenuhi penyesalan, serta memenuhi banyak sekali indikator successful aging, seperti tetap aktif, masih memiliki fungsi kognitif yang cukup baik, dan masih memiliki tujuan hidup. Sementara itu, dari perspektif psikologi Islam, perilaku subjek didasari oleh nilai-nilai syukur, ridho, sabar, dan tawakal yang kuat. Subjek tetap berusaha menjaga kesehatan dan menjalankan ibadah, tetapi hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber makna sekaligus kekuatan dalam menghadapi berbagai keterbatasan di usia lanjut beliau. Jadi kami menarik kesimpulan bahwa keberhasilan adaptasi subjek tidak hanya bertumpu pada kemampuan psikologi semata, tetapi juga pada kerangka religius yang dipegang secara konsisten. Lanjut. Oke, lanjut. Dan selanjutnya, saya akan memaparkan temuan utama hasil wawancara dan observasi kami. Nah, dari manajemen kesehatan, beliau memiliki manajemen kesehatan terstruktur, di mana beliau masih menjalankan rutinitas pagi, lalu juga patuh pada anjuran dokter, lalu beliau juga masih melakukan self monitoring kolesterol. Kemudian, beliau berprinsip semampu saya, di mana beliau masih menakar batas fisik, misalnya beliau menjalankan sholat dengan kursi ataupun berbaring. Kemudian, beliau memiliki penyesuaian atas kehilangan, di mana beliau dulunya sempat mengalami insomnia saat emptiness, di mana anak-anaknya sudah tidak tinggal bersama beliau. Kemudian juga dulu beliau sempat mengalami duka mendalam saat wafatnya sang suami. Tetapi sekarang beliau sudah melakukan penyesuaian, di mana beliau sudah melakukan penyesuaian, di mana beliau berziarah dan yasin untuk almarhum suaminya. Kemudian beliau lebih mengerti mengapa anak-anaknya memisahkan diri tinggal di rumah yang berbeda begitu. Kemudian beliau juga mengalami penyusutan jaringan sosial, di mana beliau berhenti reuni, namun masih mengikuti arisan, tapi menitipkan arisannya kepada temannya gitu. Kemudian melakukan kompensasi lewat telepon, di mana beliau masih melakukan telepon kepada teman-teman dekatnya. Kemudian generativitas lanjut, beliau masih melakukan santunan yatim, sedekah Ramadan, masih rutin memberikan nasihat kepada orang-orang atau cucu-cucunya. Kemudian beliau juga menganggap bahwa harta itu hanya sebagai titipan dari Allah. Beliau juga menunjukkan syukur, ridho, dan berorientasi pada akhirat, di mana beliau itu sering mengucapkan hamdalah, kemudian melakukan perbandingan ke bawah itu, di mana beliau untuk lebih mudah bersyukur begitu. Kemudian beliau juga memiliki rencana, punya tujuan hidup, di mana beliau memiliki rencana haji pada tahun 2027. Kemudian dari hasil observasi non-partisipan, beliau ini masih memiliki kondisi yang cukup baik. Kemudian emosi beliau juga dominan tenang, hangat, walaupun sempat masih ada sedikit berat pada saat topik kehilangan. Kemudian pada saat wawancara, beliau beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ketika bercerita dan menggunakan istilah religius. Kemudian rumah beliau yang tertata mendukung kesehatannya, dan juga beliau masih mendapatkan dukungan keluarga instrumental, seperti pada saat beliau melakukan cek kesehatan itu diantar oleh keluarganya begitu. Baik, saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya ada kesimpulan, yaitu di mana kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis kelompok kami, yang di mana kondisi subjek paling tepat dipahami sebagai hasil interaksi dari 3 lapis, yaitu struktural, mekanisme adaptasi, dan juga pemaknaan. Yang di mana dari lapisan struktural sendiri, subjek mendapatkan dukungan keluarga yang baik dan akses kesehatan yang mudah, serta keamanan finansial sebagai pensiunan PNS. Kemudian dari adaptasi, subjek sangat mengoptimalkan selektif dengan kompensasi via prinsip semampu saya, yang di mana semampu saya ini merupakan kegiatan yang tidak dipaksa di luar dari batasnya, sehingga subjek masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada keterbatasan, dan juga bisa melakukan kegiatannya dengan baik selagi masih di dalam batas kemampuan subjek, yang tentunya ditopang dengan kepatuhan medis yang tinggi. Selanjutnya ada pemaknaan, yaitu syukur, ridho, sabar, dan tawakal, yang dimana subjek ini mengubah keterbatasan yang dimilikinya menjadi nikmat yang disyukuri, sekaligus menyediakan tujuan hidup yang berorientasi ke depan dan akhirat. Namun, tanpa lapisan ketiga, subjek berisiko menjadi lansia perawat medis, namun kehilangan makna, dan juga tanpa lapis pertama, keimanannya akan diuji jauh lebih berat. Kemudian ada implikasi praktis, yang dimana intervensi untuk mendorong penuaan yang sehat dan bahagia pada lansia perlu mempertimbangkan
ketiga lapis secara bersamaan, tidak cukup berbasis spiritual atau medis semata. Kemudian pelajaran utama yang dapat kita peroleh adalah masa lanjut usia tidak hanya ditandai dengan penurunan fisik, tetapi juga kemampuan untuk terus beradaptasi, belajar, dan juga menemukan makna. Yang pertama, perkembangan berlangsung sepanjang hayat, yang dimana teori yang dipelajari di kelas nyata ditemukan dalam kehidupan subjek. Perkembangan berlangsung dari ketika kita dalam kandungan sampai kita meninggal dunia. Yang kedua, menerima bukan berarti menyerah. Menerima dalam artian keterbatasan disikapi dengan penyesuaian diri sambil tetap berusaha sebaik mungkin yang kita bisa. Kemudian ada syukur, sabar, dan dukungan keluarga. Dimensi ini sangat berperan penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis, terutama bagi lansia. Dan yang terakhir, ada empati sebagai bekal profesi, yang dimana mengharuskan para profesi psikolog mendengarkan dan menghargai cara unik setiap individu menghadapi perubahan hidup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.